Salam jumpa. Pada kesempatan ini saya ingin menerangkan tentang tujuan praktikum dan teori dasar tentang modul praktikum yang dilaksanakan pada daring semester 1 2020-2021 ITB. Khususnya praktikum ini adalah praktikum fisika dasar yang akan terdiri dari dua buah praktikum, yaitu yang pertama tentang modul bandul matematik dan yang kedua adalah tentang gelombang berdiri pada tali. Untuk modul 3 ini, yaitu tentang bandul matematik, tujuan praktikum adalah untuk memperhitungkan kecepatan gravitasi menggunakan bandul matematik tersebut, sedangkan yang kedua adalah menentukan pengaruh dari panjang tali, beban, dan juga sudut simpangan. Dalam hal ini kita akan menggunakan dua sudut simpangan yang didefinisikan sebagai sudut simpangan kecil dan sudut simpangan besar. Untuk modul 3, yaitu mengenai bandul matematik, kita akan melihat tentang landasan teori dasarnya. Maka kita akan meninjau suatu gerak tentang bandul matematik, di mana bandul matematik didefinisikan sebagai sebuah titik dalam hal ini, atau kita mempunyai beban yang bermassa M dan digantung pada tali yang panjangnya L dan diberi simpangan theta, sehingga dia akan berayun dalam gerak ini. Lalu kita melihat persamaan hukum 2 Newton di sini. Pertanyaan dari gambar ini adalah bagaimana yang menjadi gaya pemuli pada gerak bandul matematik ini. Maka kita akan meninjau diagram gaya bebas pada benda M ini. Yang jelas akan ada, yaitu kita memperhatikan hanya berat dari benda tersebut, sedangkan tali tidak kita perhatikan dulu. Tapi dari berat benda tersebut, maka kita bisa uraikan pada komponen yang sejajar dengan tali ini, yaitu mg cos theta, karena ini sudutnya adalah theta. Dan juga ada satu lagi, yaitu gaya yang menyinggung lintasannya yang disebut dengan mg sin theta, merupakan proyeksi dari gaya berat ini. Sehingga berdasarkan ini kita mempunyai persamaan sebagai berikut, di mana tanda negatif di sini merupakan menunjukkan gaya pemuli. Penyelesaian dari persamaan ini kita akan lihat untuk sudut kecil, maka kita akan mempunyai suatu persamaan yang menarik, yaitu ini adalah persamaan gerak harmonis sederhana, di mana kita bisa lihat omega yang kita punyai di sini adalah frekuensi sudut dari gerak harmonis tersebut adalah sebanding dengan akar G per L, dan di mana omega didefinisikan sebagai 2pi per T. Jika kita ingin melihat T di sini, maka kita bisa menentukan besar T berdasarkan variasi dari L dan G, sehingga saat kita melihat gravitasi di bumi berapa besar, maka kita bisa melakukan pengukuran periode dari gerak bandul matematik ini dengan memperhitungkan panjang dari tali. Namun, jika kita ingin kembali menganalisa persamaan gerak ini, khususnya persamaan gerak gaya pemuli, khususnya untuk sudut besar, maka kita tidak bisa mengabaikan penguraian dari sin theta ini. Sehingga di sini pendekatannya bahwa kita menambahkan untuk periode yang kita hitung, yaitu selain ada periode yang tadi kita untuk hitung dengan gerak harmonis sederhana, yaitu ada suku 2 lagi yang merupakan aproksimasi. Nah, pada kesempatan ini kalian akan mencoba juga untuk melihat pengaruh sudut besar dalam eksperimen bandul matematik ini. Tujuan dari praktikum modul 11 ini yaitu tentang gelombang berdiri pada tali, yaitu memahami konsep mengenai gelombang berdiri pada tali. Dalam hal ini kita akan pelajari bagaimana resonansi terjadi pada gelombang tali, dan selanjutnya kita akan menghitung besarnya kecepatan atau laju gelombang yang merambat pada tali tersebut. Teori dasar yang kita akan paparkan untuk gelombang berdiri pada tali yaitu terkait dengan gambar berikut ini, di mana kita melihat sebuah tali ditegangkan dalam suatu rentang tertentu, yaitu dengan panjang L. Maka kemungkinan pertama dia memiliki panjang gelombang yang bergetar pada sistem tali ini adalah kita definisikan L sama dengan lambda per 2. Dalam hal ini kita boleh katakan lambda pertama yang mungkin adalah sama dengan 2L. Sedangkan kemungkinan yang selanjutnya untuk kondisi seperti ini, yaitu gambar berikut ini, di mana dalam hal ini kita melihat bahwa untuk panjang yang sama terjadi satu gelombang. Dan di sini dinyatakan bahwa lambda yang kedua ini sama dengan L. Dalam hal ini saya tuliskan 2L per 2. Sedangkan untuk kemungkinan ketiga yang berikutnya, yaitu kita definisikan sebagai berikut, yaitu terjadi bukan hanya satu gelombang, tapi 1,5 gelombang. Dan dalam hal ini panjang gelombang
yang ketiga didefinisikan sebagai 2L per 3. Kalau kita memperhatikan semua urutan dari 1, 2, 3 ini, dan mungkin kita bisa berlanjut untuk 4, 5, dan 6, maka kita bisa menyimpulkan ini sebagai suatu persamaan rekursif yang saya definisikan sebagai lambda ke n itu sama dengan 2L dibagi dengan n. Selanjutnya, dari pemahaman lambda sama dengan 2L per n untuk kasus pada gelombang berdiri ini, yaitu kita meninjau suatu konsep cepat rambat gelombang pada tali yang didefinisikan sebagai lambda kalikan frekuensi. Dalam hal ini, maka kecepatan rambat gelombang akan bergantung dari frekuensi yang diberikan dan juga panjang tali tersebut dan kapan terjadinya resonansi atau banyaknya gelombang berdiri yang merambat pada tali tersebut. Sedangkan dari konsep yang lain kita bisa melihat bahwa cepat rambat gelombang bergantung dari tegangan yang diberikan dan rapat massa tali tersebut. Dalam hal tegangan yang diberikan, maka dari gambar ini kita bisa gunakan bahwa tegangan untuk masing-masing pada gambar ini memiliki tegangan yang berbeda. Semoga Anda bisa melihat kajian teori dasar ini untuk dibuktikan secara eksperimen. Sekian mengenai penjelasan tentang tujuan dan teori dasar praktikum fisika yang dilaksanakan secara daring, dan ini merupakan video bagian pertama yang merupakan serial dari beberapa video yang diberikan pada praktikum daring ini. Sampai jumpa.